1081 Fang Yuan menyumbangkan rencana. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Yak kastanya itu terbanting jatuh oleh kaki Fang Yuan sendiri, dan tidak berani untuk bangkit lagi. Tidak peduli metode apa yang digunakan rambut ke-12, ia tidak dapat membuat yak kastanya ini bangkit kembali dan bertarung lagi. Binatang buas yang terpencil itu lemah, Dewa Gu juga tidak berguna. Fang Yuan menggelengkan kepalanya dalam hati, dan menghilangkan jurus pembunuh abadinya. Dalam beberapa saat, beruang terbang raksasa itu berubah menjadi bola cahaya. Dari dalam bola itu, sosok Fang Yuan perlahan berjalan keluar dan turun ke tanah. Aku kalah sekali lagi. Saudara Fang benar-benar hebat. Rambut ke-12 mencoba untuk waktu yang lama tetapi tidak berhasil. Ia hanya bisa menangkupkan tinjunya ke arah Fang Yuan, mengakui kekalahan. Ia dan Fang Yuan telah bertanding beberapa kali. Awalnya, setelah ia kalah, ia tidak mengakui kekalahan dan tetap keras kepala. Tetapi setelah beberapa kali, ia sudah tidak terlalu terpengaruh. Kekalahan menjadi hal yang biasa dan kemenangan justru menjadi anomali. Saudara ke-12, kau harus lebih sering melatih jurus pembunuh abadimu. Dan yak kastanya ini lemah dan penakut, lebih baik kau ganti dengan binatang buas lain secepatnya. Fang Yuan menasihati. Rambut ke-12 menganggukkan kepalanya berulang kali dan mendesah, ini semua karena surga kuning harta karun ditutup. Saat dibuka, aku akan segera membeli binatang buas untuk bertarung. Yak ini sudah tidak memiliki sifat liarnya lagi, aku sudah berpikir untuk membuangnya. Namun, aku harus menanggung sendiri biaya untuk membeli binatang buas. Ini adalah aturan yang dibuat setelah sekte ini berdiri. Gu abadi perbudakan binatang buas milikku juga bukan milikku, aku masih harus membayar untuk menggunakannya. Cukup bicaranya, aku harus segera kembali untuk memurnikan Gu dan menjualnya untuk mendapatkan batu esensi abadi. Sampai jumpa, Fang Yuan mengangguk. Rambut ke-12 mengambil kembali yak kastanya dan bergegas pergi. Bagus, aku telah memperoleh 20 poin kontribusi sekte lagi. Fang Yuan menatap sosok rambut ke-12 yang menjauh, pikirannya beriak dengan kegembiraan. Selama beberapa hari terakhir ini, dia tidak hanya bertarung dengan rambut ke-12, dia juga memiliki kontak serupa dengan dewa abadi manusia berbulu lainnya. Meskipun transaksi rahasia antara Fang Yuan dan rambut ke-6 telah selesai, rambut ke-6 yang berulang kali mengunjungi kota awan Fang Yuan selama proses tersebut merupakan cacat kecil. Meskipun Fang Yuan telah bergabung dengan Sekte Langya dan menjadi sesepuh tertinggi eksternal, selalu ada penghalang antara dia dan Dewa Abadi Manusia Berbulu. Bagaimanapun, ras manusia saat ini kuat sementara manusia berbulu adalah jenis manusia varian yang menderita penganiayaan dari manusia. Fang Yuan mungkin berada di pihak mereka, tetapi Dewa Abadi Manusia Berbulu menjauh darinya. Mengapa si rambut ke-6 tiba-tiba mengunjungi Fang Yuan atas inisiatifnya sendiri? Ini tentu akan menimbulkan keraguan. Untuk memperbaiki kekurangan ini, setelah transaksi, Six Hair secara diam-diam mengungkapkan kepada para Gu Immortal berbulu lainnya bahwa ia mencari Fang Yuan untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Karena invasi mendadak sebelumnya oleh Shadow Sect, bersama dengan kesengsaraan baru saja, telah membuatnya merasa kekuatan tempurnya benar-benar kurang, jadi ia mencari Gu Immortal manusia, Fang Yuan, untuk meminta nasihat. Untuk meningkatkan kepercayaan atas kata-katanya, Six Hair beradu dengan para Gu Immortal berbulu lainnya dan mengalahkan mereka. Six Hair adalah seorang mata-mata, salah satu jiwa terbelah dari Spectral Soul. Ia memiliki kemahiran tempur yang mendalam, dan hanya menggunakan sedikit saja sudah cukup baginya untuk dengan mudah mengalahkan mereka semua. Peristiwa ini menyebabkan keributan di lingkaran kecil para Gu Immortal berbulu, bahkan roh daratan Langya mendengarnya dan menegaskan tindakan Six Hair di depan semua orang. Ia bahkan mendorong para Gu Immortal berbulu lainnya untuk meminta bimbingan dari Fang Yuan. Bagaimanapun, kekuatan tempur yang sangat rendah dari para dewa abadi manusia berbulu selama ini telah menjadi kekhawatiran bagi roh daratan Langya. Setelah rambut ke-6, para dewa abadi manusia berbulu lainnya pergi ke Fang Yuan untuk meminta bimbingan. Hanya dengan sedikit berpikir, Fang Yuan menyadari niat rambut ke-6 dan dengan antusias menyambut para dewa abadi manusia berbulu lainnya. Karena ini adalah hal yang menguntungkan tanpa membahayakan Fang Yuan. Pertama-tama, dia akan mengandalkan Sekte Langya untuk jangka waktu yang lama untuk berkultivasi dengan lebih mudah dan lebih aman saat menjalani kesengsaraan.
Jadi memiliki hubungan yang baik dengan para dewa abadi manusia berbulu ini adalah suatu keharusan. Kedua, seperti pertimbangan rambut keenam, Fang Yuan juga harus bekerja sama untuk menebus kekurangan yang tercipta karena transaksi tersebut. Terakhir, Fang Yuan membutuhkan poin kontribusi sekte. Mulai sekarang, jika dia menginginkan bantuan roh daratan Langya untuk meminjam kekuatan sekte Langya, dia tidak selalu dapat menegosiasikan kesepakatan dengan roh daratan Langya. Sebelumnya, dia bisa membuat kesepakatan dengan roh daratan Langya karena roh daratan itu menyukai lembah Luopo, Gunung Danghun, dan Gu kebijaksanaannya. Namun mulai sekarang, untuk membuat sekte Langya membantunya, hal utama yang harus dilakukan adalah menggunakan poin kontribusi sekte. Ini adalah aturan sekte Langya. Bahkan roh daratan Langya pun berinisiatif untuk mematuhinya. Roh daratan Langya telah mengeluarkan misi sekte. Jenis misi tersebut terutama tentang membimbing dewa Gu manusia berbulu untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka. Roh daratan Langya sendiri tidak cocok untuk misi ini, dan Fang Yuan adalah satu-satunya kandidat yang cocok. Dalam beberapa hari terakhir ini, Fang Yuan membimbing banyak dewa Gu manusia berbulu dan tanggapannya sangat antusias. Bahkan ketika para dewa Gu berbulu yang datang kemudian tidak menerima pelatihan yang baik, mereka tidak menyalahkan Fang Yuan dan malah menemukan alasan yang disebabkan oleh diri mereka sendiri. Di satu sisi, si rambut keenam memberi contoh, di sisi lain, Fang Yuan mengetahui informasi tentang para dewa Gu berbulu ini, dan menggunakan keterampilan komunikasinya yang luar biasa untuk bergaul dengan mereka dengan antusias, membuat para dewa Gu berbulu ini memiliki perubahan besar dalam kesan mereka terhadap Fang Yuan. Adapun mengapa Fang Yuan mengetahui informasi tentang para dewa Gu berbulu ini, itu karena dia telah memperoleh banyak informasi tentang tanah terberkati Langya dari transaksinya dengan sekte bayangan. Fang Yuan menghitung, dengan ini, poin kontribusi sekte saya berjumlah lebih dari 140. Ini cukup menguntungkan. Setiap kali dia memberi bimbingan akan memberi Fang Yuan 20 poin kontribusi sekte. Sebelumnya, ketika Fang Yuan meminjamkan Gunung Danghun, Lembah Luopo, dan sumber daya lainnya, dia hanya memperoleh sekitar 300 poin kontribusi. 140 poin kontribusi sekte ini cukup untuk ditukar dengan beberapa buah cahaya yang mengalir. Dengan pemikiran seperti itu, Fang Yuan bergerak menuju kota awan pertama. Di kota awan pertama, dia melihat roh daratan Langya. Roh daratan Langya menilai Fang Yuan dan memuji, layak untuk menjadi Gu abadi yang berubah wujud. Gu abadi berbulu yang telah kamu ubah ini hampir tidak memiliki kekurangan, kecuali aku menggunakan Gu abadi yang menyelidiki. Ketika Fang Yuan tiba, dia tiba-tiba mendapat ide cemerlang, dan menggunakan Gu abadi yang berubah wujud untuk berubah menjadi Gu abadi berbulu. Tujuannya jelas, yaitu untuk mendapatkan buku-buku bagus dari roh daratan Langya. Roh daratan Langya memegang ideologi pemerintahan manusia berbulu, dan ketika dia melihat penampilan Fang Yuan ini, dia tersenyum gembira dan mulai memuji Gu abadi yang berubah wujud. Bahkan, dia mendapati pendapatnya tentang Fang Yuan meningkat. Fang Yuan, bagaimanapun, mendesah dan berbicara dengan nada getir, transformasi ini masih belum lengkap, meskipun aku telah berubah dari Gu abadi, aku kekurangan Gu abadi yang kekal. Jika aku memiliki Gu abadi yang kekal, aku dapat sepenuhnya berubah menjadi manusia berbulu dan benar-benar menjadi anggota sekte Langya. Tuan Tetua tertinggi pertama, kau mungkin tidak tahu, tetapi setelah beberapa hari ini berhubungan dengan Dewa Gu manusia berbulu lainnya, aku sangat tersentuh. Dewa Gu manusia licik dan saling waspada. Namun, manusia berbulu terus terang dan tulus, bersatu, hangat dan ramah, ini adalah rumah yang sebenarnya. Aku sudah tidak tahan berpisah dengan tempat ini. Roh tanah Langya tertawa terbahak-bahak dan berulang kali menepuk bahu Fang Yuan. Fang Yuan, memiliki kesadaran seperti itu bagus, sangat bagus. Jika dia tahu Fang Yuan telah bertransaksi dengan sekte bayangan beberapa hari yang lalu dan tidak melaporkan mata-mata itu, dia akan menguliti Fang Yuan, orang berbahaya ini, hidup. Namun sayang, roh daratan Langya tidak mengetahui semua itu. Aku telah melihat tindakanmu selama beberapa hari terakhir ini. Kau telah membimbing anak-anak ini dan meningkatkan kekuatan tempur mereka, terutama Six Hair. Bagus, bagus. Beberapa hari terakhir ini, aku telah mendengar banyak hal baik tentangmu dari para dewa Gu berbulu lainnya. Ah, untuk apa kau datang kali ini? Tanya roh daratan Langya. Aku ingin menggunakan beberapa poin kontribusi sekte untuk ditukar dengan beberapa buah cahaya yang mengalir.
Jawab Fang Yuan, itu masalah kecil. Selama kontribusimu cukup, menukar buah cahaya yang mengalir bukanlah masalah. Roh daratan Langya melambaikan tangannya dan berkata terus terang. Fang Yuan pura-pura ragu, aku punya sedikit pendapat tentang perkembangan Sekte Langya. Aku tidak tahu apakah aku harus mengatakannya atau tidak. Ceritakan padaku, aku mendengarkan. Roh daratan Langya menyipitkan matanya dan tersenyum. Fang Yuan berkata, selama beberapa hari terakhir bertarung dengan banyak dewa Gu berbulu, aku menemukan beberapa hal. Kekuatan tempur mereka perlu ditingkatkan dengan segera, tetapi bagaimana cara meningkatkannya adalah masalahnya. Karena mereka semua terutama mengolah jalur pemurnian, dan meskipun jalur pemurnian juga memiliki metode ofensif, itu lebih rendah daripada kecakapan ofensif jalur lainnya. Roh daratan Langya mengangguk, kata-kata Fang Yuan menyentuh inti masalahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah, inilah yang aku khawatirkan. Fang Yuan melanjutkan, sebenarnya, ada cara yang bagus untuk meningkatkan kekuatan tempur, yaitu jalur transformasi. Jalur transformasi. Benar, Fang Yuan memperlambat langkahnya, sebelum melanjutkan, di antara semua jalur kultivasi Gu, untuk berbicara tentang jalur yang dapat meningkatkan kekuatan pertempuran paling cepat, itu adalah jalur darah. Namun, jalur darah sangat berbahaya dan terlalu mengancam bagi orang lain. Reputasinya buruk dan dibenci oleh semua orang. Terlebih lagi, jika kultivasi jalur darah seseorang sedikit saja tinggi, nama mereka akan ditambahkan ke Dewan Penghakiman Iblis Pengadilan Surgawi, dan itu akan mengekspos kita. Jadi, jalur darah tidak akan berhasil. Petik 2. Kau benar, roh tanah Langya menyetujui. Sebenarnya, dia juga khawatir terhadap jalur darah. Jika Dewa Gu pria berbulu mengolah jalur darah, dia khawatir jika itu akan menyebabkan pertikaian internal dan konflik di Sekte Langya. Fang Yuan berbicara dengan yakin, selain jalur darah, jalur yang dapat meningkatkan kekuatan pertempuran paling cepat adalah jalur transformasi. Ambang batas untuk jalur transformasi sangat rendah, gerakan pembunuh abadinya juga tidak memerlukan perencanaan apapun, segala jenis transformasi adalah gerakan pembunuh abadi. Gerakan pembunuh abadi yang normal memerlukan setidaknya beberapa tahun percobaan dan kesalahan, bukan? Dan di Sekte Langya, ada banyak sekali resep Gu abadi yang mencakup banyak resep Gu abadi jalur transformasi. Kami punya banyak resep Gu abadi tetapi sedikit jurus pembunuh abadi. Jika Gu abadi manusia berbulu mengolah jalur penyempurnaan sebagai yang utama dan jalur transformasi sebagai jalur sekunder, mereka dapat memanfaatkan kekuatan dan menghindari kelemahan. Gu abadi manusia berbulu tidak dikeraskan, meningkatkan kekuatan tempur mereka tidak akan menjadi pekerjaan sehari. Jika mereka berubah menjadi binatang buas, tubuh mereka akan menjadi lebih kuat, bahkan jika mereka membuat beberapa kesalahan dalam pertempuran, itu tidak akan menjadi masalah besar, mereka dapat melawan. Itu tidak akan seperti jalur lain seperti jalur api dan jalur air, tubuh sangat lemah dan tanpa metode pertahanan, mereka akan berada dalam bahaya ekstrim di medan perang. Resep Gu abadi jalur transformasi mudah disimpulkan dan bahan abadi mereka mudah diperoleh, sehingga Gu abadi juga mudah disempurnakan. Manusia berbulu Gu abadi dapat berubah menjadi binatang buas untuk bertarung, dan itu juga bisa menjadi cara untuk menyamarkan identitas manusia berbulu mereka. Meskipun Sekte Langya memiliki fondasi yang dalam, kelima wilayah tersebut masih diperintah oleh manusia. Selama kita bisa melakukannya, kita harus memberikan sesedikit mungkin kesempatan untuk mengekspos diri kita sendiri. Roh daratan Langya hanya bisa terus mengangguk mendengar kata-kata Fang Yuan yang beralasan. Masuk akal, pujinya, saya tersanjung. Ini hanya pendapat saya yang dangkal. Fang Yuan berbicara dengan rendah hati. Roh daratan bersikap lugas, roh daratan Langya tidak memahami kerendahan hati Fang Yuan, membalas dengan menggelengkan kepala, tidak, ini bukan hanya pendapat yang dangkal, ini adalah wawasan yang sebenarnya. Kata-katamu telah sangat menginspirasiku, itu adalah kontribusi yang sangat besar bagi Sekte Langya. Menurut aturan Sekte Langya, kontribusi ini saja dapat meningkatkan statusmu satu tingkat. Misalnya, rambut ke-6 dapat dipromosikan menjadi rambut ke-5. Namun, kamu bukan seorang Gu immortal sejati yang berbulu saat ini, jadi kamu hanya dapat menerima 200 poin kontribusi sekte. Pada akhirnya, roh daratan Langya menatap Fang Yuan dan mendesah menyesal. Fang Yuan juga menunjukkan ekspresi yang sangat menyesal di wajahnya. Dia hanya seorang tetua eksternal saat ini dan tidak perlu menyelesaikan misi apapun, dan setiap bulan,
dia akan mendapatkan 10 poin kontribusi sekte. Namun, Dewa Gu berbulu lainnya adalah anggota asli, dan penghasilan bulanan mereka jauh lebih tinggi. Selain itu, semakin tinggi peringkat Dewa Gu berbulu, semakin banyak poin kontribusi sekte yang akan mereka terima setiap bulan. Betapa inginnya aku menjadi pria berbulu sejati. Fang Yuan meratap, menunjukkan ekspresi yang tulus dan nyata di wajahnya, seolah-olah dia benar-benar menginginkannya. Roh daratan Langya berbicara, sangat disayangkan bahwa surga kuning harta karun ditutup saat ini. Begitu dibuka, aku akan memulai pembelian binatang buas dalam skala besar. Aku punya sedikit pendapat tentang ini. Fang Yuan dengan cepat berbicara, ada banyak Dewa Gu berbulu, dan untuk memeliharanya, tidak peduli seberapa besar aset sekte kita tidak akan mampu menanggung biaya seperti itu. Selain itu, ini bukan cara menjalankan bisnis. Aku sarankan kita mengembangkan sumber daya kita sendiri. Oh, bagaimana menurutmu kita melakukannya? Roh daratan Langya bertanya. Fang Yuan menjawab, sederhana saja, seperti kekuatan super lainnya, kita menempati sumber daya di 5 wilayah. Roh daratan Langya menunjukkan ekspresi enggan. Dia sudah memikirkan hal ini sebelumnya dan juga dengan hati-hati mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya, sebelum menganggapnya sebagai pilihan yang tidak diinginkan. Alasannya jelas, pria berbulu adalah manusia varian, dan tidak bisa keluar di tempat terbuka di zaman sekarang. Meskipun ada berbagai kekuatan manusia di dataran utara, salah satu contoh yang jelas adalah kota manusia tinta. Kota manusia tinta ini hanya memiliki satu dewa tinta Gu di depan umum. Dan dalam sejarah, pendiri kota manusia tinta, Dewa Yi Yan, telah membayar harga yang mahal untuk mencapai kesepakatan dengan Dewa Matahari Raksasa. Kedua faktor ini menyebabkan Ingman City nyaris tak mampu bertahan di tengah kekuatan manusia yang tak terhitung jumlahnya. Jika kekuatan sekte Langya muncul di tempat terbuka, dengan begitu banyak Dewa Gu berbulu, itu pasti akan memprovokasi Dewa Gu manusia, melanggar batas mereka. Baik itu jalan lurus, jalan iblis, atau kekuatan abadi tunggal, mereka tidak akan dengan mudah membiarkan keberadaan kekuatan luar yang begitu kuat. Roh daratan Langya mungkin terus terang, tetapi dia tidak bodoh. Dia sepenuh hati ingin membuat manusia berbulu menguasai dunia, tetapi dia masih sangat menyadari situasi saat ini. Namun, Fang Yuan sudah menduga reaksi ini dari roh daratan Langya, saat dia melanjutkan, tetua tertinggi pertama, saya tidak menyarankan sekte Langya untuk secara terbuka bertarung dengan kekuatan manusia untuk mendapatkan sumber daya dunia luar. Sebaliknya, kita akan fokus untuk menduduki sumber daya yang belum mereka tempati, dan diam-diam mengembangkannya. Kesadaran muncul di benak roh daratan Langya, Anda mengacu pada daerah terlarang yang berbahaya itu. Dataran utara sangat luas dan luas, tetapi kekuatan besar dan super telah membagi sumber daya kultivasi yang ditemukan di dalamnya. Yang tersisa terutama adalah 10 daerah ganas yang hebat. Tetua tertinggi pertama bijaksana. Fang Yuan langsung mengacungkan jempol dengan kagum, 10 area ganas yang hebat itu berbahaya. Tetapi pada saat yang sama, mereka mengandung banyak peluang. Menurut pendapatku, palung bumi adalah tempat yang bagus. Kita dapat menyiapkan formasi Gu teleportasi, yang memungkinkan para dewa Gu manusia berbulu bebas bolak-balik dari tanah yang diberkati dan palung bumi. Ada banyak sekali binatang buas yang terpencil dan binatang buas kuno yang terpencil di palung bumi. Mereka sangat cocok untuk para dewa Gu manusia berbulu untuk melatih kemampuan tempur mereka. Selain itu, dengan membunuh binatang buas yang terpencil ini, kita dapat menggunakan bagian tubuh mereka untuk menyempurnakan jalur transformasi Dewa Gu. Jika kita menangkap binatang buas yang terpencil ini, kita juga dapat menggunakan Dewa Gu perbudakan binatang untuk memperbudak mereka dan membuat mereka membantu kita meningkatkan pertahanan tanah yang diberkati. Salah satu komponen penting untuk ini adalah formasi Gu teleportasi. Secara akurat, formasi Gu yang dapat mengangkut Dewa Gu. Sekte Langya tidak diragukan lagi memiliki metode seperti itu. Karena ketika Fang Yuan sebelumnya bergegas kembali dari perbatasan selatan, dia menggunakan formasi Gu teleportasi di tebing Fengbo untuk menyingkirkan binatang awan yang merepotkan itu dan kembali ke tanah yang diberkati Langya. Formasi Gu teleportasi itu telah meninggalkan kesan yang mendalam pada Fang Yuan. Roh tanah Langya tenggelam dalam perenungan, masalah ini terlalu penting, aku perlu mempertimbangkannya dengan benar. Aku hanya menyarankan, masalah penting di sekte masih perlu diputuskan olehmu, tetua tertinggi pertama. Jika saranku cacat,
Aku harap kamu bisa bersikap lunak. Fang Yuan sangat menyadari bahwa terlalu banyak mendesak dapat merugikan, dia mengganti topik pembicaraan ke buah cahaya mengalir yang ingin diperolehnya. Setelah beberapa saat, dia pergi dengan sejumlah besar buah cahaya yang mengalir. Berpisah dengan roh tanah, dia kembali ke kota awannya sendiri dan segera mulai mengatur buah-buah cahaya yang mengalir ini. Buah-buah cahaya yang mengalir bukanlah buah-buah biasa. Mereka terbentuk dari kumpulan cahaya murni, jika orang biasa mencoba menyentuhnya, mereka hanya akan melewati tangan mereka. Metode khusus diperlukan untuk mengumpulkan buah-buah ini. Buah-buah ini juga tidak tumbuh pada tanaman atau pohon seperti buah-buahan biasa, sebaliknya mereka adalah materialisasi murni dari cahaya aurora yang padat. Cahaya aurora memiliki banyak warna, jadi hal yang sama berlaku untuk buah-buah cahaya yang mengalir, memiliki semua jenis warna seperti merah, coklat, kuning, hijau, hitam, biru, ungu, del. Buah-buah cahaya yang mengalir adalah makanan dari Gu Sikap. Alasan Fang Yuan menukar buah-buah cahaya yang mengalir adalah karena ini. Sejak transaksi tersebut, Gu abadi yang dimiliki Fang Yuan tiba-tiba meningkat menjadi jumlah yang mengerikan. Menghitung koleksinya saat ini, Gu abadi peringkat 9, Gu kebijaksanaan. Gu abadi peringkat 8, Gu sikap, Gu pedang kebijaksanaan. Gu abadi peringkat 7, Cheng Sol, Sword Eyebrows, Wave Sword, Sword Escape, Calamity Beckoning. Gu abadi peringkat 6, Unravel Mystery, Woman's Heart, Blood Asset, Dark Limit, Doxit Look, Cheng Foam, Strength Key, Self Strength, Flying Bear Strength, Pulling Mountain, Pulling Water, Landscape as Before, Man as Before, Star Eyes. Di antara semuanya, untuk menyempurnakan cacing Gu jalur pedang Boking, Fang Yuan telah meninggalkan Woman's Heart di Tanah Suci Hu Immortal sebelum pertempuran di Gunung Yitian. Dia telah menggunakan cahaya kebijaksanaan untuk membangun formasi Gu, di mana Unravel Mystery dan Woman's Heart adalah dua komponen. Namun, Unravel Mystery dibawa pergi oleh Fang Yuan setelah diaktifkan di awal. Namun, Woman's Heart perlu tetap berada dalam formasi Gu, sampai Gu abadi jalur pedang Boking berhasil disempurnakan, sebelum dapat dikeluarkan. Karena itu, setelah pertempuran Gunung Yitian, ketika Fang Yuan menggunakan Sekte Langya untuk memindahkan sumber daya di dua tanah terberkati, hati wanita juga diambil oleh tanah terberkati Langya sebelum akhirnya kembali ke tangan Fang Yuan. Gu keberuntungan terhubung dan Gu kekuatan elang mahkota besi, yang awalnya milik Fang Yuan, ditempatkan di surga kuning harta karun oleh Ying Wuxie, jadi Fang Yuan tidak dapat memperolehnya selama transaksi. Setelah menyelesaikan transaksi, bahkan lebih mustahil baginya untuk mendapatkannya kembali. Di antara cacing Gu jalur bintang, hanya Gu abadi mata bintang yang kembali ke tangan Fang Yuan, sementara itu adalah misteri apakah Gu abadi lainnya seperti Starshoot, Starmark, Starlight, dan Stardot ada di tangan Ying Wuxie, dia tidak tahu apakah mereka masih ada atau tidak. Dalam pertempuran di Gunung Yitian, ketika tahap duel Chaotic Anggun runtuh, banyak cacing Gu-nya hancur, tetapi masih ada beberapa cacing Gu yang tersisa yang tertinggal di lubang abadi tubuh zombie abadi. Fang Yuan tidak terlalu mengenal cacing Gu itu dan dia bahkan tidak ingat kemunculannya, hilangnya ingatan, dan juga tahu berapa banyak dari mereka yang ditahan oleh Ying Wuxie. Bukannya Fang Yuan tidak ingin mengambil kembali cacing Gu ini, tetapi sebelum dia sempat membicarakannya, Ying Wuxie telah menyelesaikan transaksi. Secara umum, ada aturan untuk Gu abadi, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Lupakan Gu fana, bahkan untuk sejumlah besar Gu fana, Gu abadi dapat membesarkannya. Gu abadi adalah faktor kunci dalam mengukur kekuatan Gu abadi. Sangat sedikit Gu abadi yang membesarkan Gu abadi sebanyak yang dimiliki Fang Yuan saat ini. Bahkan banyak Gu abadi peringkat 8 tidak memiliki sebanyak Fang Yuan. Ini sama sekali tidak dibesar-besarkan. Sudah cukup bagi sebagian besar Gu abadi untuk memiliki 2 atau 3 Gu abadi. Tentu saja, Gu abadi ini cocok untuk tingkatan mereka. 1 Gu abadi, jika dipadukan dengan sejumlah besar kombinasi Gu fana yang berbeda, dapat menghasilkan gerakan pembunuh abadi yang berbeda dan menghasilkan efek yang berbeda yang mencakup serangan, pertahanan, gerakan, penyembuhan, dan aspek lainnya. Namun, hanya 1 Gu abadi saja tidak cukup. Karena hanya dengan 1 Gu abadi hanya dapat mengaktifkan 1 gerakan pembunuh abadi pada satu waktu. Jika mereka menggunakan gerakan pembunuh defensif, mereka tidak akan memiliki metode ofensif.
atau mereka akan kehilangan keunggulan gerakan mereka, dan hanya bisa berada dalam situasi pasif. Jika mereka menggunakan serangan, maka mereka tidak akan memiliki metode defensif, yang dapat menyebabkan situasi Gu Abadi menjadi sangat berbahaya. Namun, dengan dua Gu Abadi, keduanya dapat digunakan secara bersamaan untuk mencakup semua aspek. Memiliki lebih dari 3 Gu Abadi akan menjadi beban, umumnya, mereka tidak dapat dipelihara dengan baik dan digunakan. Bagaimanapun, mengaktifkan Gu Abadi membutuhkan esensi abadi. Ada beberapa contoh di mana seseorang menggunakan Gu Abadi peringkat lebih tinggi seperti Fang Yuan menggunakan Gu Abadi peringkat 7. Itu karena dia adalah kasus khusus dan pengalamannya berbeda dari sebagian besar Gu Abadi. Para dewa abadi sangat selektif dalam memilih dewa abadi. Mereka tidak selektif dalam hal kuantitas, tetapi mereka fokus dan membatasi jenis-jenis dewa abadi. Dewa abadi jalur api akan bekerja paling baik dengan dewa abadi jalur api, sedangkan menggunakan jalur air atau jalur es hanya akan mendatangkan masalah. Bahkan jika mereka memiliki dewa abadi dari jalur lain, mereka paling banyak dapat digunakan sebagai cacing Gu tambahan untuk gerakan pembunuh abadi. Kualitas Gu Abadi yang dinilai, bukan jumlahnya, ini adalah akal sehat di dunia kultivasi, hampir semua Gu Abadi mengetahuinya. Namun, bagi Fang Yuan, ini tidak berlaku. Karena dia memiliki 95 bukaan abadi berdaulat. Dia tidak khawatir tidak memiliki cukup ruang di bukaan abadinya. Laju waktu juga cepat, memungkinkan sumber daya di dalamnya tumbuh dengan sangat cepat. Ini semua adalah bagian dari potensinya. Fang Yuan sudah menyadari bahwa dia memiliki potensi untuk menanggung beban mendukung sejumlah besar Gu Abadi. Karena dia memiliki potensi ini, dia secara alami akan menggali sebanyak mungkin. Alasan kedua adalah bahwa Fang Yuan menghasilkan banyak uang setiap hari, kondisi keuangannya saat ini sangat baik. Bukaan abadi berdaulatnya menghasilkan 96 manik esensi abadi setiap tahun. 1 tahun ini terkait dengan waktu di bukaan abadi. Dalam hal waktu di dunia luar, bukaannya akan menghasilkan 16 manik esensi abadi setiap hari. Jumlah ini sudah banyak, bahkan mereka dari 10 fisik ekstrim tidak dapat menandinginya. Jika memperhitungkan pendapatan bulanan Fang Yuan, jumlah ini hanyalah setetes air di lautan. Ini berarti Fang Yuan memiliki modal untuk menyediakan Gu Abadi ini. Ada juga Sekte Langya, yang dapat diandalkan sampai tingkat tertentu. Ketiga alasan ini membuat Fang Yuan bertekad untuk mengumpulkan sejumlah besar Gu Abadi untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Tidak ada cara lain, apakah itu menghadapi kehendak surga atau malapetaka dan kesengsaraan, Fang Yuan perlu memastikan kekuatannya tinggi. Kekuatan tempur Gu Abadi sebagian besar berasal dari Gu Abadi dan gerakan pembunuh abadi mereka. Saat ini, Fang Yuan memiliki sedikit gerakan pembunuh abadi, dan dia juga tidak dapat menggunakan Gu kebijaksanaan, menyimpulkan lebih banyak akan membutuhkan terlalu banyak waktu, jadi dia hanya dapat menempatkan usahanya dalam aspek Gu Abadi. Fang Yuan secara alami menyadari rencana Ying Wuxie, yaitu untuk menambah beban Fang Yuan dengan memberinya Gu Abadi ini, dan membiarkannya tidak memiliki waktu dan energi untuk memengaruhi gerakan sekte bayangan. Namun, Fang Yuan membutuhkan sejumlah besar Gu Abadi untuk menjaga kekuatan tempurnya. Dia juga memiliki potensi dan modal untuk mengumpulkan Gu Abadi ini. Ini benar-benar berbeda dari saat dia menjadi zombie abadi. 95 bukaan abadi berdaulat adalah alasan yang paling penting sebagian besar perhatian Fang Yuan tertuju pada lubang abadi miliknya. Sejumlah besar gufana jalur cahaya terbang berkeliling sebelum membawa buah cahaya yang mengalir ke langit. Menembus lapisan demi lapisan, surga, setelah terbang dalam waktu yang lama, buah cahaya yang mengalir ini akhirnya mencapai lapisan tertinggi. Lubang abadi berdaulat milik Fang Yuan terbagi menjadi 5 wilayah dan 9 surga. Setelah mempertimbangkannya, Fang Yuan menyimpan semua buah cahaya yang mengalir di lapisan tertinggi. Meskipun ada beberapa tanda dao jalur ruang angkasa, aku tidak dapat meniru roh daratan dan langsung menggunakan tanda dao jalur ruang angkasa untuk berteleportasi. Bagaimanapun, ada perbedaan besar antara Gu Abadi dan roh daratan. Roh daratan adalah keberadaan khusus yang terbentuk dari kekuatan surgawi yang digabungkan dengan obsesi Gu Abadi. Lubang abadi berdaulat sangat luas, sepertinya aku harus mengatur formasi Gu transportasi di dalamnya untuk memudahkan pemindahan sumber daya, dan untuk menyesuaikan struktur dan tata letak berbagai sumber daya. Proses berpikir Fang Yuan cukup tersebar. Saat ini,
Semua buah cahaya yang mengalir telah memasuki lapisan tertinggi lubang tersebut. Cacing-cacing Gu yang dimobilisasi Fang Yuan membawa buah-buah cahaya yang mengalir ke lokasi tertentu. Puff puff puff. Pada saat berikutnya, ledakan-ledakan lembut terjadi tanpa henti. Buah-buah cahaya yang mengalir meledak sendiri satu demi satu. Setiap buah cahaya yang mengalir tidak besar, tetapi setelah meledak sendiri, mereka dengan cepat membentuk cahaya aurora yang memenuhi langit, bersinar dengan segala macam warna, membentuk pemandangan yang indah. Inti dari buah-buah cahaya yang mengalir ini adalah cahaya aurora yang terkondensasi. Alasan Fang Yuan mengumpulkan buah-buah cahaya yang mengalir ini adalah untuk memberi makan Gu Sikap, tetapi mengapa dia meledakkan buah-buah cahaya yang mengalir ini? Itu karena meskipun jumlah buah-buah cahaya yang mengalir ini tidak sedikit, itu jauh dari cukup untuk mengisi Gu Sikap. Gu Sikap adalah Gu abadi peringkat 8, meskipun durasi antara waktu makannya sangat lama, setiap sesi makan membutuhkan sejumlah besar buah-buah cahaya yang mengalir. Ini normal ketika memberi makan cacing-cacing Gu. Biasanya, semakin tinggi peringkat cacing-cacing Gu, semakin banyak makanan yang mereka butuhkan, tetapi interval antara setiap sesi makan juga akan meningkat pesat. Cacing Gu secara keseluruhan memiliki 9 tingkatan, tingkatan 8 hanya berada di bawah tingkatan 9, jumlah makanan yang dibutuhkan Gu secara alami sangat banyak. Jadi Fang Yuan memperoleh buah-buah cahaya yang mengalir ini untuk menghasilkan lebih banyak buah darinya. Dia meledakkan 80% dari buah-buah ini. Dia membiarkan 20% buah yang tersisa melayang ke langit, memberi mereka nutrisi dalam cahaya aurora yang luas. Adapun gufana jalur cahaya yang membawa buah-buah itu, Fang Yuan mengambil dan menyimpannya. Poin kontribusi sekteku awalnya tidak banyak, tetapi siapa yang mengira bahwa setelah memberikan saran, roh tanah Langya sendiri meningkatkan poin kontribusi sekteku. Dan aku dapat menukarnya dengan jumlah buah-buah cahaya yang mengalir ini yang memuaskan. Petik 2. Selanjutnya, aku perlu membawa sejumlah besar gufana, gu cahaya yang mempesona, untuk membiarkan cahaya aurora ini tumbuh. Gu cahaya yang mempesona dapat meletus dengan cahaya aurora merah, untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Fang Yuan perlu menambahkan makanan mereka di sini, yaitu batu angsa yang membakar. Namun, tidak satu pun dari ini tersedia di perbendaharaan Sekte Langya. Fang Yuan perlu menunggu sampai surga kuning harta karun dibuka kembali untuk menjalankan rencana ini. Selain itu, Gu cahaya yang mempesona hanyalah metode paling sederhana untuk menghasilkan cahaya aurora, itu tidak terlalu efektif. Ada Gu immortal di surga harta karun kuning yang menjual buah cahaya yang mengalir. Aku ingat di antara mereka ada Visitor Kenxia, King Huizi dan Fiery Kaixia. Mungkin aku bisa meminta bimbingan dari mereka, membayar sejumlah uang untuk membeli wawasan mereka. Tapi apakah ini berhasil atau tidak, itu akan tergantung pada keputusan mereka. Masih ada waktu yang cukup lama sebelum sikap Gu kelaparan. Fang Yuan merencanakan masa depan dengan melakukan ini. Bagaimanapun, nafsu makan sikap Gu terlalu besar, membuat persiapan sebelumnya tidak akan menjadi hal yang paling berbahaya. Saat ini, situasi Fang Yuan masih agak santai. Meskipun dia telah memperoleh banyak Gu abadi, ini bukan saatnya untuk memberi makan sebagian besar dari mereka. Dan bencana duniawi pertama telah berlalu belum lama ini, masih ada banyak waktu sebelum bencana kedua. Fang Yuan sekarang bermaksud untuk fokus pada pengelolaan bukaan abadi sebagai prioritas utamanya. Aku sudah bersiap untuk memberi makan Gu Sikap. Tapi Gu Sikap bukan milikku, ada keinginan Hei Loulan di dalamnya. Sekarang, aku tahu bahwa Hei Loulan telah mengkhianati perjanjian dan berpihak pada Ying Wuxie, jadi beberapa batasan jalur informasi padaku seharusnya juga telah dilanggar. Itu berarti aku sekarang dapat menyempurnakan Gu Sikap ini untuk menjadikannya milikku. Gu Sikap adalah hasil panen terbesar yang diperoleh Fang Yuan baru-baru ini. Bahkan Fang Yuan, ketika dia meminjam Gu dari Hei Loulan saat itu, tidak menyangka akan ada hari ketika Gu Sikap akan jatuh ke tangannya. Tapi menyempurnakan Gu Sikap bukanlah masalah sederhana. Karena Gu Sikap bukanlah Gu abadi liar, terlebih lagi itu adalah peringkat 8 sementara Fang Yuan hanyalah Gu abadi peringkat 6. Baginya untuk secara paksa menyempurnakan Gu abadi peringkat 8 milik orang lain tidak hanya sangat sulit, itu juga bisa menghancurkan sikap Gu jika dia tidak menanganinya dengan benar. Tetapi aku punya metode yang dapat membantuku menyempurnakan Gu abadi milik orang lain. Formasi Gu yang kupikirkan sebelumnya, untuk saat ini aku akan menamainya formasi penyempurnaan kebijaksanaan.
Fang Yuan dengan santai memilih sebuah nama. Dia tidak peduli dengan detail-detail kecil ini, itulah sebabnya dia baru menamai formasi Gu sekarang. Sebelumnya, dia telah merampok banyak Gu abadi jalur pedang dari zombie abadi Boking, dan untuk menyempurnakannya, dia menggunakan cahaya kebijaksanaan dan pikiran bintang untuk menyimpulkan formasi penyempurnaan kebijaksanaan. Formasi penyempurnaan kebijaksanaan dibangun dengan menggunakan cahaya kebijaksanaan, dengan hati wanita dan misteri terurai sebagai inti dan sejumlah besar Gu fana tambahan. Perubahan jiwa, alis pedang, pedang terbang, pedang melarikan diri, pedang gelombang, dan pedang kebijaksanaan peringkat 8 semuanya disempurnakan oleh Fang Yuan dengan bantuan formasi penyempurnaan kebijaksanaan. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa Gu kebijaksanaan tidak mengakui Fang Yuan, yang berarti dia tidak dapat menggunakan cahaya kebijaksanaan, jadi bagaimana dia akan mengatur formasi penyempurnaan kebijaksanaan? Untuk memunculkan cahaya kebijaksanaan, jiwa Fang Yuan harus berada di tubuh aslinya, barulah ia bisa memperoleh pengakuan Gu kebijaksanaan. Jadi masalah ini kembali ke poin sebelumnya, yaitu tubuh zombie abadi Fang Yuan. Rencana untuk menyempurnakan Gu sikap dan menjadikannya miliknya sepenuhnya dikesampingkan untuk sementara. Rencana Fang Yuan berikutnya adalah memberi makan Gu abadi pedang kebijaksanaan. Gu abadi ini seperti Gu sikap, juga merupakan Gu abadi peringkat 8. Ia diklasifikasikan di bawah jalur pedang dan juga di bawah jalur kebijaksanaan. Pedang kebijaksanaan memotong benang cinta. Di masa lalu, pedang abadi Boking menggunakan Gu abadi ini untuk memotong tanda dao jalur kebijaksanaan yang ditinggalkan oleh Gu cinta di tubuhnya, menyingkirkan batasan dan mendapatkan kembali kebebasannya. Ia bahkan menggunakan ini untuk menghasut Peri Mo Yao dari rumah afinitas roh untuk memberontak, menggunakannya untuk tujuannya sendiri. Gu abadi pedang kebijaksanaan ini dapat dikatakan sebagai metode luar biasa yang membantu Boking membalikkan keadaannya. Saat ini, Gu abadi pedang kebijaksanaan telah disempurnakan oleh Fang Yuan. Namun, agak sulit bagi Fang Yuan untuk menggunakannya saat ini. Sudah sangat sulit bagi Fang Yuan untuk menggunakan Gu abadi peringkat 7. Menggunakan saripati abadi anggur hijau untuk mengaktifkan Gu abadi pedang kebijaksanaan, jika dibandingkan dengan situasi di bumi, mungkin seperti mencoba menjalankan kapal induk dengan 2 baterai aganda. Gu abadi pedang kebijaksanaan adalah Gu abadi peringkat 8 yang asli, dan membutuhkan saripati abadi peringkat 8 untuk mengaktifkannya. Orang bisa melihat betapa luar biasanya sikap Gu dari titik ini. Meskipun itu juga merupakan Gu abadi peringkat 8, Gu sikap dapat diaktifkan menggunakan energi mental dan dapat digunakan secara bebas bahkan oleh Gu abadi peringkat 6. Itu layak menjadi Gu abadi legendaris yang tercatat di lebih besar dari. Gu abadi pedang kebijaksanaan memakan bunga penguasa warna-warni. Bunga ini sangat besar, setiap bunga penguasa warna-warni yang matang dapat menutupi area sekitar yang sangat luas. Agar bunga itu matang, ia membutuhkan sejumlah besar cahaya, aroma manis yang kuat, serta tanah mutiara. Kesulitan ini sangat tinggi, berkali-kali lipat lebih tinggi daripada buah cahaya yang mengalir. Buah cahaya yang mengalir hanyalah material abadi peringkat 6, sedangkan bunga penguasa warna-warni adalah peringkat 7. Jika Fang Yuan ingin menanam bunga penguasa warna-warni dalam skala besar, ia harus memenuhi 3 syarat. Cahaya, aroma manis, dan tanah mutiara. Pertama, cahaya cukup sulit. Apertur abadi Fang Yuan memiliki sekitar 100 atau lebih tanda dao jalur cahaya, jadi itu dipenuhi dengan sedikit cahaya dan tidak redup seperti apertur mati tubuh zombie abadinya. Namun, cahaya ini tentu saja tidak cukup untuk memenuhi tuntutan bunga penguasa warna-warni. Kecuali jika dia menggunakan cahaya aurora dari buah cahaya yang mengalir. Namun, jika dia melakukannya, rencananya untuk mendapatkan buah cahaya yang mengalir akan hancur. Total, cahaya akan habis, itu bisa dikonsumsi, terutama karena cahaya aurora itu tidak memiliki sumber apapun saat ini. Solusi paling mendasar adalah menambah jumlah tanda dao jalur cahaya di lubang abadi. Dewa Gu jalur cahaya dengan fondasi dan akumulasi yang dalam sering kali memiliki penerangan tanpa batas di lubang abadi mereka. Namun, agar Fang Yuan dapat mencapai ini dalam waktu singkat, selain membuat malapetaka duniawi menjadi malapetaka jalur cahaya, dia harus membunuh Dewa Gu jalur cahaya dan menyerap tanda dao mereka. Yang pertama tergantung pada kehendak surga, itu tidak dapat diandalkan, sedangkan yang kedua berbahaya dan juga tidak dapat diandalkan. Pertempuran itu berbahaya dan menakutkan. Saat itu,
Fang Yuan mampu membunuh Qizai karena yang terakhir telah meremehkannya, mengejarnya sepanjang jalan. Fang Yuan juga telah menggunakan medan khusus dari pegunungan 5 daerah dan menggunakan wajah yang dikenalnya sebelum dia membunuh Qizai, mendapatkan mayat dan jiwa. Kondisi pertama, penerangan, adalah yang paling sulit untuk diselesaikan. Ada banyak cara untuk mendapatkan dua lainnya, aroma manis dan tanah mutiara. Tanah mutiara, khususnya, dijual dalam skala besar di surga harta karun kuning dan harganya juga tidak mahal. Tentu saja, tanah terberkati Langya tidak memilikinya. Rencana yang disebutkan di atas hanyalah rencana untuk memberi makan Gu Sikap dan Gu Pedang Kebijaksanaan, dan rencana tersebut telah menyita banyak waktu dan energi Fang Yuan. Untungnya, makanan Gu Kebijaksanaan tingkat 9 sudah diurus oleh roh daratan Langya. Makanan Gu Kebijaksanaan adalah Gu Umur. Fang Yuan bahkan tidak berani memikirkannya. Bahkan dia ingin mengambil makanannya. Rencana pemberian makan untuk Gu Sikap dan Gu Pedang Kebijaksanaan sudah diatur. Berikutnya adalah peringkat 7, perubahan jiwa, pedang alis, pedang gelombang, pedang melarikan diri, dan panggilan bencana. Fang Yuan sudah memberi makan Gu panggilan bencana dengan darah hitam ular berkepala 6. Ular berkepala 6 adalah binatang buas yang sunyi dengan 6 kepala. Fang Yuan pernah membeli bangkai ular itu di surga kuning harta karun, tetapi sekarang untuk rencana jangka panjangnya, dia bermaksud memindahkan beberapa ular berkepala 6 ke dalam lubang abadinya untuk membiarkannya. Sedangkan untuk Gu abadi peringkat 7 lainnya, rencana pemberian makan mereka mengharuskan Fang Yuan untuk mengaturnya dengan hati-hati. Tentu saja, Fang Yuan tidak lupa bahwa Cudu masih memiliki Gu abadi pedang terbang peringkat 7. Masalah pemberian makannya diserahkan kepada Cudu. Bagaimanapun, Cudu menginginkan teknik kesengsaraan Fang Yuan. Bagaimana mungkin dia membiarkan pedang terbang abadi kelaparan? Dalam hal ini, Cudu dapat dianggap membantu Fang Yuan dan mengurangi bebannya di tanah yang diberkati Langya, ibu kota kerajaan rambut hitam. Ada keriuhan suara, kompetisi nasional hampir berakhir. Di arena, dua Master Gu terakhir terlibat dalam pertempuran sengit, mengejar tahta kemenangan terakhir. Hampir semua pria berbulu yang mengamati mendukung satu pihak. Karena pihak lainnya adalah Gu Yue Fang Zheng. Dia adalah Master Gu manusia, jadi dia tentu saja tidak akan menerima dukungan dari para pria berbulu. Bahkan Raja Rambut Hitam yang mengamati dari panggung yang ditinggikan mengerutkan kening. Dia tidak ingin melihat pemenang terakhir dari kontes bela diri nasional pertama menjadi Master Gu manusia. Bukankah ini akan membuat kerajaannya menjadi bahan tertawaan dari dua kerajaan lainnya? Bahkan tampaknya bakat kerajaan rambut hitam menurun untuk membiarkan Master Gu manusia dengan mudah memperoleh kemenangan. Jika Fang Zheng menang, itu tidak diragukan lagi akan sangat melanggar kepentingan politik kerajaan rambut hitam. Jadi Raja Rambut Hitam sudah merencanakan lokasi yang ditunjukkan oleh roh daratan Langya adalah Taiqiu. Sasaran sejati Fang Yuan juga adalah Taiqiu. Namun, tidak baik baginya untuk langsung mengatakannya, ia hanya bisa berputar-putar, membuat roh daratan Langya memahami jawabannya sendiri. Taiqiu adalah salah satu dari 10 daerah ganas di dataran utara. Sejenis rumput raksasa tumbuh di sini. Rumput ini sangat besar dan kokoh, satu tangkai rumput dapat dibandingkan dengan pohon normal yang berusia 100 tahun. Rumput raksasa ini tumbuh di mana-mana di Taiqiu. Hamparan rumput yang luas membentuk hutan primitif yang luas. Di dalam hutan itu hidup sejumlah besar binatang buas dan binatang buas purba, dan orang bahkan dapat melihat tanda-tanda samar binatang buas purba. Jadi, bahkan Dewa Gu tidak berani mengganggu. Bahkan Dewa Gu peringkat 8 itu harus berhati-hati, sedikit kesalahan dan gangguan dapat menciptakan gelombang binatang buas di sini. Dong Fang Chang Fan telah menyiapkan.